Halo Pak Barus, Pak Barus, boleh dong sharing? Ini luar biasa ya, dari Road to Core kemarin sudah menampar banyak orang ya, toh. Tadi tambah impact-nya tadi yang luar biasa. Boleh dong sharing, Pak Barus? Sharing. Kita dengar dari Terima kasih teman-teman semua. Saya kok jadi terinspirasi sama Mas Dwi. Apa itu terinspirasi apa? Ya terinspirasi karena jatah 4 menit ini tadi dihabiskan 20 menit hari ini ya di BPD. Jatah 4 menitnya nggak kesampaian tadi. Sekarang dihabisin 24 menit dan itu isinya apa yang disampaikan Mas Dwi itu benar-benar jeritan hati kami itu 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun yang lalu lah. Jadi 5 tahun yang lalu itu seakan-akan apa mungkin ya hidup bisa berubah dari bisnis asuransi. Itu pertanyaan yang apa ya, kadang-kadang itu kalau sudah di kondisi sekarang itu kadang-kadang yang kemarin tuh kita ngelakuin apa loh, lupa. Ditolak karena apa dulu itu lupa, karena penolakan yang dulu kami dapatkan itu hari ini kami sudah tahu jawabannya semua. Jika penolakan itu di YouTube-nya Pak Alam, di videonya Pak Alam, di grup meetingnya Pak Alam, bahkan di EPRO itu juga ada diklasifikasikan menjadi 17 sampai 21 penolakan. Istilahnya ibarat kalau teman-teman ini mau mencari tahu penolakan apa, setiap hari nemu satu penolakan aja. Selama 21 hari loh, 3 minggu, teman-teman itu udah jadi dokter loh, profesor sudah. Kenapa bisnis ini hanya tentang menjawab penolakan kok? Apa sih susahnya? Cari satu pertanyaan dan cari satu jawaban. 21 pertanyaan dan 21 jawaban ada di sini. Selesai bisnis ini. Sebenarnya mau nyari apa lagi? Bisnis ini kan tinggal itu toh. Handling objection-nya apa? Agen molor, agen nggak punya duit, agen gini bla bla bla. Jawabannya ini, langsung selesai. Nasabah berkeluh kesah tentang ini A B C. Ini jawabannya, selesai. Iya, memang di dalam faktanya nanti ada orang yang walaupun kita sudah ngomong nggak bener, tetap belum mau. Ya sudah, itu bukan takdir kita, sudah itu bukan wilayah kita untuk meyakinkan orang lain. Itu masalah hati. Sama yang Mas Dwi bilang, kalau Tuhan sudah menutup hati seseorang, itu tadi kan rezeki ya. Kalau saya bicara tentang hati, kalau Tuhan sudah menutup hati seseorang, tidak ada satu orang pun yang bisa membuka hatinya kecuali yang menutup itu tadi. Ya selesai. Untuk rezeki, kalau itu yang saya dengar dari Mas Dwi itu sudah 5 tahun yang lalu, ketika Tuhan menutup satu pintu, dia akan membuka jendela atau pintu yang lain ya. Kalau sekarang enggak, ketika Anda tidak melihat satu pintu, carilah dari pintu yang lain. Maksudnya carilah pandangan dan temukan pintu yang lain, karena tidak mungkin dalam satu rumah itu hanya satu pintu, tidak mungkin. Kalau Anda ketutup satu pintu belakang, ada pintu samping, ada pintu depan, ada jendela depan, ada jendela belakang. Tidak mungkin satu rumah itu cuma satu jendela dengan satu pintu, tidak mungkin. Sehingga tugas kita adalah mencari. Nah, kalau yang namanya rumah ini ya, kita tahu rumah itu ya sebelah kanan itu kalau ada pintu, pasti sebelah kiri ada garasinya. Kalau sebelah kanan itu ada garasi, mesti dimasukkan ke dalam, di dalam pasti ada pintu lagi. Karena tidak mungkin orang masuk garasi nggak ada pintu ya. Kita sebenarnya petanya asuransi ini sudah tahu, petanya bisnis yang seharusnya kita lakukan itu sebenarnya sudah tahu. Tapi kadang-kadang kita ini apa ya, terlalu banyak mengasihani diri sendiri itu. Maka saran saya, teman-teman hari ini kalau sudah dua kali ya dalam satu minggu ini, sudah ada RTC kemarin dan ada bisnis stock online hari ini. Kalau ini tadi saya lihat ada 283 peserta. Ya mungkin karena ini siang ya, banyak yang nggak datang. Tapi kalau teman-teman tidak memanfaatkan momentum bulan Mei ini sebagai awal teman-teman menggulung di minggu depannya lagi, akan ada pertumbuhan orang 500 orang, 600 orang, dan kabar buruknya itu bukan dari Anda. Eman, sayang teman-teman, eman banget. Nah, mungkin juga saya mau usul sama Pak Alam, ayo Pak, kita buka kelas. Saya, Pak Alam, mungkin Pak Anto, Mbak Sherly, atau Pak Dwi, kita buka kelas khusus latihan presentasi gitu loh. Teman-teman nanti bisa buka, misalkan jamnya jam 7 malam,
siapa yang tidak bertugas di bisnis talk misalkan, siapa yang tidak bertugas di boiling, siapa yang tidak bertugas. Maka setiap hari di jam 7 itu ada kelas untuk latihan presentasi. Nggak harus latihan presentasi 36 slide, nggak usah. Ya teman-teman ahli di slide yang mana itu sampaikan udah. Jadi semua tim kita itu tidak menunggu kita lagi untuk presentasi, tapi mereka sudah berani untuk membuka presentasi di awal. Dan kalau membuka presentasi di awal, pakai Zoom yang tak berbayar, yang tidak berbayar kan enggak masalah, 40 menit, 30 menit kalau cuma latihan gitu kan enggak apa-apa. Yang penting ujung-ujungnya bawa ke gulungan sistem, bawa ke bisnis talk, bawa ke road to core. Sehingga ada dampak, ada daily activity yang memang kita yang muter rodanya gitu. Bisnis ini nggak akan terjadi apa-apa, nggak ada terjadi ledakan apa-apa di grup kita kalau kita memang nggak memutar mesinnya memang. Saya merasakan itu di 1 bulan pertama, karena kalau laku iki opo iki ya bulan-bulan 2 minggu, 3 minggu ini baru ya harus ada sesuatu yang saya lakukan. 1 orang kayak mau 2 orang, mau 3 orang, kayak setiap hari harus ada orang yang kita latih presentasi. Tergantung teman-teman punya kans atau punya goals atau punya dreams sebesar apa. Kalau saya sementara di WFH ini, saya rasa waktu sangat banyak kalau untuk ngajarin teman, ngajarin tim kita. Sambil kita juga terus belajar. Bagaimana mungkin ilmu kita segitu-segitu aja mau ngajarin orang, ya kita harus terus bertambah. Terus bertambah. Ini kalau saya hitung selama COVID ini, Pak Alam sudah mengeluarkan 39 video di YouTube. Eman kalau teman-teman tidak ikuti itu loh. Dalam 1 bulan ini loh, ada 39 video YouTube yang Pak Alam. Ya, profesional bisa jam gitu sih. Itu kalau kita nggak pakai untuk belajar, ya teman-teman harus mulai mencari solusi terhadap cara kita offline sama dengan cara kita online ini tergantung kepada teman-teman sendiri. Saya rasa itu aja. Mohon maaf Pak Alam kok saya banyak bicara, tapi yang jelas lebih sedikit daripada yang diomongin Om Mas Dwi tadi. Mas Dwi tadi 25. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Pak Barus, masukannya luar biasa ya. Ya teman-teman, ini dari acara ke acara Univision ini semakin bagus ya, pengalaman juga saya dari 2018 sampai sekarang, itu setiap acara yang saya ikut itu dosisnya selalu nambah. Nah itu kenapa saya nggak pernah merasa bosan, tapi selalu mendapat hal-hal yang baru.